Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita memberitakan Injil, kita bukan sedang ingin mengalahkan orang, tetapi kita ingin sedang memenangkan orang bagi Kristus. Saudara, semua itu harus lahir dari kasih yang nyata di dalam kita menyampaikan kabar baik. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini orang itu senang untuk berdebat satu dengan yang lain, dengan apapun topiknya. Saudara, sebenarnya perdebatan itu memang telah ada dan dilakukan para filsuf Yunani di pasar-pasar mereka, yang disebut dengan agora dalam bahasa Yunaninya, yang artinya pasar, di mana mereka itu membahas hal-hal yang dianggap berharga. Saudara, Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil, selain dia di rumah ibadah orang Yahudi, yaitu di sinagoga, namun juga ketika dia memberitakan Injil di daerah non-Yahudi, dia pergi kepada orang-orang Yunani. Oleh karena itu ia memberitakan Injil di pasar-pasar orang Yunani, di mana di sana ada banyak orang-orang ahli pikir Yunani yang sedang berdebat mengenai topik-topik yang mereka sukai. Saudara, seringkali yang kita temukan di dalam kehidupan kita hari ini, perdebatan-perdebatan yang disebut dengan debat kusir, yaitu debat yang tidak membawa manfaat, melainkan menimbulkan permusuhan, bahkan kerusuhan. Saudara, hal seperti ini juga bisa terjadi dengan kita sebagai orang percaya. Daripada memberitakan Injil kepada orang, kita malah berdebat dengan orang-orang tersebut. Saudara, bicara berdebat itu bicara tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun memberitakan Injil itu adalah bicara mengenai kasih, di mana kita mengasihi mereka, bukan sedang mengalahkan mereka. Justru kita ingin membawa mereka kepada Kristus. Saudara, berdebat umumnya berpusat kepada kepentingan saya, pride saya, pendapat saya. Tetapi memberitakan Injil adalah demi kepentingan orang. Kepada siapa kita memberitakan Injil? Saudara, ingatlah, ketika kita bersaksi memberitakan Injil, kita sedang menolong orang lain melihat kasih Tuhan melalui pemberitaan Injil. Sekarang mari kita membaca 1 Timotius pasal 1 ayat 1-11. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongannya, yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memulai perjalanan iman kita bersama dengan surat 1 Timotius. Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang adalah anak rohaninya,
yang dalam surat ini ditulis anakku yang sah, atau dengan bahasa lain anakku yang sesungguhnya di dalam iman. Saudara, Timotius ini melayani di gereja di kota Efesus. Dan saudara, surat ini merupakan nasihat dan dorongan bagi Timotius terkait dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Saudara, dan memang kalau kita membaca surat ini, maka surat ini sangat relevan juga dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Saudara, pada masa itu, pengajar-pengajar palsu merasuk ke dalam gereja Tuhan dan mengacaukan iman daripada orang-orang percaya tertentu. Saudara, Timotius harus tahu bagaimana menolong gereja. Saudara, inilah yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hindarilah perdebatan yang tidak kepada pendalaman ajaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putus, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup. Keselamatan diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Saudara, ajaran sesat atau ajaran yang tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus itu sudah ada sejak abad pertama di dalam gereja Tuhan. Dan itu diajarkan oleh orang-orang tertentu dan khususnya dari orang-orang berlatar belakang Yahudi yang ingin mengembalikan kekristenan kepada adat istiadat Yahudi. Dan saudara, itu menimbulkan permasalahan di dalam gereja Tuhan. Dan saudara, yang terjadi adalah mereka itu mencoba mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai, yang akhirnya menimbulkan permasalahan dan perdebatan yang tidak perlu. Saudara, Rasul Paulus menasihati Timotius bahwa dia harus menasihati dan tujuan nasihat itu adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Saudara, itulah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara, karena ketika Timotius menasihati mereka, bisa saja terjadi masuk ke dalam debat kusir yang tidak perlu. Timotius harus menjaga maksud dan tujuan nasihat itu adalah dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dari iman tulus ikhlas yang nyata melalui kasih yang diungkapkan oleh Timotius kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita bisa saja masuk ke dalam perdebatan yang disebut dengan debat kusir. Saudara, mari kita hindari. Tugas dan panggilan kita adalah memberitakan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan. Saudara, kita harus tahu bahwa tidak semua orang mau menerima firman Tuhan dalam hidupnya. Dan saudara, tugas kita adalah menabur firman. Jikalau ada yang salah mengerti, kita jelaskan maksud firman Tuhan. Jikalau ada yang tidak tahu, kita beritahukan janji firman Tuhan kepada mereka. Jikalau mereka belum mengalami kasih Tuhan, kita beritahu akan Injil Tuhan kepada mereka. Saudara, jikalau mereka menolak, saudara, mari kita mendoakan mereka supaya mereka di dalam anugerah Tuhan dicelikan mata rohaninya. Saudara, tidak ada seorang pun sanggup mengubah orang lain. Saudara, hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah orang lain. Oleh karena itu, mari kita menghindari perdebatan yang tidak perlu. Tugas kita mengasihi mereka, memberitakan kabar baik, berbuat baik bagi mereka, supaya banyak orang melihat kasih Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, mari kita menghindari menggunakan firman Tuhan bukan dengan maksud dan tujuan dari Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka, orang lalim, orang fasik, orang berdosa, orang duniawi, dan yang tak beragama.
bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul, dan bagi pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasar Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Saudara, dari bagian ini kita mengerti bahwa kita harus menggunakan firman Tuhan sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Kita tidak boleh menggunakan firman Tuhan sesuai dengan maksud dan tujuan kita. Saudara, kita harus mengerti firman Tuhan sebagaimana Tuhan ingin kita mengerti. Disitulah Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. So, hukum Taurat itu, saudara-saudara, bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang-orang hidupnya tidak benar. Itulah maksudnya hukum diberikan. Hukum itu menjadi rambu-rambu bagi orang-orang yang suka tersesat dan suka melanggar, yang suka hidup dalam kegelapan. Tetapi bagi orang-orang yang hidupnya benar, saudara, hukum itu adalah jalan hidupnya. Saudara, bicara hukum adalah bicara keadilan. Bicara keadilan, bicara upah yang harus dipertanggungjawabkan setiap orang yang berbuat jahat, yang melanggar hukum itu. Saudara, bagi orang percaya, hukum Taurat itu adalah berkat dalam hidup kita. Karena dia bukan untuk membenarkan kita, tetapi dia menjadi pelita dan terang bagi hidup kita yang sudah dibenarkan. Saudara, kita melakukan firman Tuhan adalah bukan supaya kita dibenarkan, tetapi kita yang adalah orang yang sudah dibenarkan. Firman Tuhan itu membimbing hidup kita, sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah yang menyenangkan Tuhan. Bukankah itu tujuan hidup kita, saudara? Oleh karena itu, saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, mari kita mengerti firman Tuhan sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Bukan dipakai sesuai dengan maksud dan tujuan kita. Jikalau kita memakai sesuai dengan maksud dan tujuan kita, maka saudara, kita telah menyalahgunakan firman Tuhan itu, bukan menjadi berkat dalam hidup kita dari Tuhan, tetapi justru menjadi sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita membaca firman dengan sungguh-sungguh. Kita berkata kepada Tuhan, apa yang Engkau ingin sampaikan kepada saya. Dengan rendah hati belajar firman Tuhan. Sehingga kita boleh melihat terang daripada firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami bagaimana kami harus hidup sebagai orang percaya yang menjadi saksi Kristus. Supaya kami menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi kami mengerti panggilan kami, dan kami juga tahu bagaimana kami mengerti firman Tuhan dan menggunakan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.